Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 18 Desember 2025. Judul renungan hari ini adalah Bertahta untuk Memerintah. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Efesus 1 ayat 19-21 yang berbunyi, "Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang." Tuhan Yesus, ketika ia dibangkitkan dari kematian, bertahta jauh di atas segala pemerintah dan penguasa, kuasa dan kerajaan, dan setiap nama yang disebut, bukan hanya di zaman ini, tetapi juga di zaman yang akan datang. Ia memiliki otoritas tertinggi di seluruh alam semesta. Tetapi coba tebak, ia membangkitkan kita bersama-sama dengannya dan mendudukkan kita bersama-sama dengannya. Hal ini karena menurut kitab suci, ketika Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah yang mengacu pada tempat kuasa, kerajaan, dan otoritas, kita berada di dalam Dia. Oleh karena itu, kita duduk bersama-sama dengannya di tempat kuasa dan otoritas. Kita bertakhta untuk memerintah. Efesus 2 ayat 6 AMPC mengatakan, "Dan ia telah membangkitkan kita bersama-sama dengan dia dan memberikan kita tempat duduk bersama-sama, memberikan kita tempat duduk bersama-sama dengan dia di alam surgawi, berdasarkan keberadaan kita di dalam Kristus Yesus, Mesias yang diurapi." Ini menjelaskan mengapa dia memberi kita namanya untuk kita hidupi, untuk kita gunakan di bumi, karena di sorga dia mewakili kita. Kita berdiri menggantikan Yesus dan melaksanakan kehendak Bapa di bumi. Dia berkata dalam Markus 16 ayat 17-18, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Dalam Matius 10 ayat 8, dia juga berkata, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Jadi, laksanakanlah otoritas dan kekuasaanmu di dalam Kristus atas penyakit, wabah, kematian, dan unsur-unsur dunia ini. Hiduplah dan bertindaklah dari tahta dan hadirat kuasa ilahi. Di dalam Kristus, engkau berada di tempat yang memiliki pengaruh terbesar. Kekuatan atau unsur-unsur dunia ini mungkin ingin mengerahkan hal-hal negatif mereka kepadamu dan membuat engkau percaya atau bertindak bertentangan dengan firman. Namun, engkau harus tetap tenang dan berkuasa atas mereka dalam nama Yesus. Kekristenan adalah kehidupan yang berkuasa dan kita berkuasa melalui perkataan. Kesadaran dan pemahaman ini mengubah cara engkau berdoa, berbicara, dan membuat keputusan. Jangan bereaksi terhadap tipu daya setan. Sebaliknya, tentukanlah hasilnya. Berbicaralah dengan otoritas ilahi karena engkau menduduki tahta Kristus, berfungsi dengan kuasa ilahinya. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih telah membangkitkanku bersama Kristus dan menempatkanku bersamanya di tempat kuasa, kekuasaan, dan otoritas ilahi. Aku berfungsi dari tempat kemuliaan dan otoritas ini, berkuasa atas kegelapan, keadaan, dan segala pertentangan. Aku menyatakan damai di duniaku hari ini, dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Efesus 2 ayat 6, Roma 5 ayat 17, Kolose 3 ayat 1-2. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami, seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang, supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari, salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.